Om Swastiastu. Om Abikenam Astu Namo Sidaya. Om Sidirastu Tatastu Swami. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Nikadek Marina dengan NIM 1911011053, kelas PAH A semester 5, absen 28, jurusan Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya, Universitas Hindu I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Di sini saya akan membawakan video proses belajar mengajar dengan berbagai metode. Yang pertama yang saya gunakan yaitu metode ceramah, dan yang kedua yang saya gunakan adalah metode tanya jawab, dan yang terakhir yaitu metode bercerita. Tujuan dari proses belajar mengajar di sini, saya mengambil materi yaitu Tri Kayi Parisude, dan tujuannya satu, agar para siswa dapat mengetahui apa dan bagaimana yang dimaksud dengan Tri Kayi Parisude. Yang kedua, agar siswa-siswi dapat tahu bagian-bagian dari Tri Kayi Parisude. Yang ketiga, agar para siswa tahu contoh-contoh dari Tri Kayi Parisude. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, yang paling penting adalah agar siswa-siswi dapat menerapkan ajaran Tri Kayi Parisude dalam kehidupannya masing-masing. Nah, sekian perkenalan dari saya. Mari kita tonton video berikut ini. Sampai jumpa. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bu. Kurang pangajari. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran di sini kita memulai doa sebelum belajar karena supaya kita bisa dilancarkan proses pembelajarannya. Adik siapa namanya nih? Ayu Bu. Ayu bisa nggak nanti Ibu pimpin doa? Bisa itu, ya silakan Ayu. Baik teman-teman semuanya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Adik-adik jangan dulu ya. Ibu akan kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yaitu Garuda Pancasila. Ikutnya ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tangan untuk semuanya. Oke, baiklah. Nah, baiklah anak-anak semua, sebelum kita mulai pelajaran, di sini Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah benar di sini kelas 2A ya? Ya benar Ibu. Oke, baiklah. Itu dulu absennya ya. Ya Ibu. Yang pertama, absen yaitu Ibu Sri Ayu Noviana. Hadir Bu. Gusti Uli. Hadir Bu. Arini. Izin Bu. Oh, kenapa? Katanya 1.
Oh, baiklah. Ada surat nggak? Nggak ada, Bu. Oke, terima kasih. Sakit ya. Ya, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang Trikayu Parisuda. Ada yang tahu nggak materi yang Ibu jelaskan ini? Tidak, Ibu. Ya, baiklah, Ibu akan memulai materinya. Ibu akan persiapkan dulu materinya ya, adik-adik. Apapun yang akan kita bahas di sini adalah terkait dengan materi Trikaya Parisuda. Sebelum menyimak video ini lebih lanjut, ada kalanya anak-anak semua atau teman-teman semua silakan subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya, serta video ini bisa di-share di media sosial kalian. Jadi tanpa dukungan anak-anak dan teman-teman semua, channel ini tidak akan dapat berkembang dengan baik. Apa itu Trikaya Parisuda? Tetap simak video berikut ya. Trikaya Parisuda dapat dibagi menjadi 3 kata. Yang pertama kata tri, yang kedua kata kaya, yang ketiga kata parisuda. Nah, apa arti dari ketiga masing-masing kata ini? Kata tri artinya 3, kata kaya artinya perbuatan, kata parisuda artinya baik. Perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Ada 3 contoh gambar atau 3 contoh perilaku perbuatan baik. Apa maksud dari masing-masing gambar itu? Yang pertama adalah berpikir yang baik. Yang kedua, berkata yang baik. Yang ketiga, berbuat yang baik. Jadi, inilah contoh perilaku perbuatan yang baik. Ketika kita menyinggung Trikaya Parisuda, jadi dalam urat katanya Trikaya dan Parisuda dapat kita artikan bahwa Trikaya Parisuda ini adalah 3 perbuatan yang baik dan harus disucikan. Jadi 3 perbuatan apa saja yang harus disucikan itu? Dalam agama Hindu, ajaran Trikaya Parisuda ini dapat kita bagi menjadi 3, yaitu Manacika Parisuda, Wacika Parisuda, dan Kayika Parisuda. Bagian inilah yang tadi Ibu maksud dari gambar-gambar yang Ibu berikan tadi. Nah, mana yang termasuk berpikir yang baik, berkata yang baik, atau berbuat yang baik dari ketiga bagian ini? Di gambar ini menunjukkan seorang anak yang sedang belajar dan memikirkan tentang pembelajarannya tersebut. Dari gambar ini tadi disebutkan bahwa berpikir yang baik dalam agama Hindu disebut dengan Manacika Parisuda. Manacika Parisuda yaitu berpikir yang baik adalah perilaku yang paling utama kita harus kendalikan, yaitu kita harus mengendalikan pikiran yang kita miliki. Contoh dari perilaku manacika ini dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak mencurigai orang lain, rajin belajar, rajin sembahyang. Nah, ini salah satu contoh dalam pelaksanaan atau perilaku yang menunjukkan ke dalam perilaku manacika, yaitu berpikir yang baik. Jadi Ibu sarankan anak-anak semua di rumah selalulah mempunyai pikiran yang
baik. Bagaimana caranya supaya pikiran kita selalu ke arah yang positif atau baik? Jadi anak-anak harus bisa mengendalikannya, yaitu dengan rajin bersembahyang. Maka dari itu perbuatan yang akan kita lakukan sudah pasti ke arah yang baik. Selanjutnya wacike parisuda. Dari gambar yang Ibu sebutkan tadi, bahwa disebutkan dalam gambar ini yaitu berkata yang baik. Dalam agama Hindu dikenal dengan wacike parisuda. Adapun contoh perilaku wacike parisuda atau berkata yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang harus anak-anak lakukan adalah ya tidak mengejek teman. Kemudian bagi para orang tua juga tidak boleh berkata kasar kepada anak. Dan contoh berikutnya, tidak melawan perintah orang tua. Melawan perintah orang tua seperti membentak, ya. Nah, jadi inilah contoh perilaku yang menunjukkan ke dalam perilaku wacike. Perilaku inilah yang harus kita kontrol untuk mencapai yang namanya kedamaian atau kebahagiaan. Selanjutnya kaike parisuda, sesuai gambar yang Ibu sebutkan di sana adalah yaitu berbuat yang baik. Jadi dalam agama Hindu dikenal dengan kaike parisuda. Kaike parisuda yaitu berbuat yang baik. Jadi apa saja contoh-contoh perilaku yang kita bisa lakukan di kehidupan sehari-hari? Ya, contohnya adalah membantu teman saat jatuh. Baik dia jatuh dari sepeda, kemudian terpeleset, itu kita harus membantunya. Kemudian melihat seseorang yang sedang kesusahan, kita bisa membantunya dengan bersedekah. Kemudian di rumah, jadi di lingkungan rumah anak-anak semua, kita bisa melakukan perbuatan yang baik, yaitu dengan membantu pekerjaan ibu di rumah. Contohnya membersihkan ruang tamu bersama-sama, ataupun ikut mencuci piring. Kemudian contoh yang lainnya yaitu membersihkan tempat tidur kita. Nah, contoh-contoh tersebut itulah merupakan cerminan dari perilaku kaike parisuda. Ketika perilaku yang mencerminkan trikaya parisuda ini sudah kita bisa lakukan semua, maka hidup kita akan damai, rukun, dan tentram. Tidak ada perkelahian, tidak ada permusuhan. Nah, bagi anak-anak semua, anak-anak harus melaksanakan yang namanya perilaku yang mencerminkan trikaya parisuda ini, yaitu selalulah berbuat yang baik. Jangan sampai perbuatan yang tidak baik anak-anak perbuat, nanti hasilnya bisa dijauhi teman, ya. Tidak boleh itu dilakukan. Nah, semoga pelajaran hari ini dapat anak-anak simak dengan baik. Ya, untuk itu Ibu akan berikan soal, anak-anak bisa ikut menjawabnya dengan menulis jawaban anak-anak. Di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang trikaya parisuda. Nah, anak-anak semua, trikaya parisuda itu artinya 3 gerakan perilaku manusia yang harus disucikan agar dibersihkan, yaitu berpikir yang positif yang disebut dengan manajike, berkata yang benar disebut dengan wacike, dan yang paling penting yaitu berbuat yang jujur atau perbuatan
akan baik yang disebut juga dengan hal itu parisude. Nah, dari tiap arti kata di dalamnya, yaitu tri yang artinya tiga, kaya yang berarti karya atau perbuatan atau kerja dan perilaku. Sedangkan parisude berarti upaya penyucian diri. Jadi, trikaya parisude berarti upaya pembersihan atau penyucian atas tiga perbuatan atau perilaku kita. Yang pertama yaitu penyucian pikiran yang disebut dengan manacike. Dan yang kedua adalah yang disebut juga dengan wacike, yaitu penyucian terhadap perkataan kita. Dan yang terakhir ada namanya kaite, yaitu perbuatan kita yang harus disucikan. Nah, penyucian pikiran atau manacike ini tindakan yang harus diutamakan karena pada dasarnya semua hal yang bermula dari pikiran. Ia menjadi dasar atau dari perilaku kita yang baik dan perkataan dari pikiran yang ini akan terpantul serta terpancarkan sinar yang menunjukkan orang-orang di sekitar kita. Sebaliknya, pikiran yang keruh atau pikiran yang kotor akan meruwetkan segala urusan kita, walaupun sebenarnya tak perlu seruwet itu. Tentu, ruwet tidaknya satu permasalahan, amat tergantung pada cara kita memandang serta cara kita menyikapi penyucian perkataan dan perbuatan kita. Di sini Ibu akan jelaskan juga, Ibu akan tuliskan tentang trikaya parisude. Anak-anak, apakah jelas tulisan Ibu? Jelas Ibu. Oke, baiklah, Ibu akan lanjutkan. Nah, tadi Ibu kan sudah jelaskan tadi bahwa tri artinya tiga dan kaya artinya karya dan yang terakhir yaitu parisude artinya perbuatan. Nah, perbuatan ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama yaitu manacike. Manacike ini artinya pemikiran kita, bagaimana kita berpikir yang baik supaya kita bisa mengontrol perbuatan dan perkataan kita. Yang kedua yaitu wacike. Wacike di sini adalah kita harus menyisipkan perkataan kita, tidak boleh berkata yang jelek-jelek dan kotor, agar tidak menyinggung teman-teman atau keluarga kita. Dan yang terakhir yaitu kaite. Kaite di sini yaitu perbuatan kita, di mana kita harus berbuat baik, menolong orang. Contoh kaite itu banyak sekali. Contohnya kalau adik atau anak-anak rajin belajar itu juga disebut dengan kaite. Paham adik-adik semua? Paham. Oke, baiklah, Ibu akan lanjutkan. Jadi di sini Ibu akan berikan contoh-contoh dari bagian-bagian terkait parisude. Yang pertama yaitu manacike. Yang sudah Ibu tadi jelaskan itu manacike itu artinya pikiran kita. Pikiran kita itu tidak boleh kotor atau ruwet. Supaya kita tidak boleh berpikir yang dorok atau berpikir yang tidak masuk akal. Jadi contohnya itu yaitu selalu bersyukur.
kedua yaitu wajike. Wajike kita harus sopan santun dalam bertutur kata. Dan yang ketiga yaitu kaike. Kaike di sini adalah perbuatan. Ada yang tahu nggak perbuatan apa yang baik mencerminkan terkait Parisude? Oke, kalau tidak tahu itu akan menjelaskan. Yang pertama yaitu menolong sesama. Di sini kita menolong sesama itu menolong teman, menolong binatang yang sedang berusaha, itu juga disebut dengan kaike karena kita sudah mencerminkan ajaran dari Trikaye Parisude yaitu kaike Parisude. Apakah ini sudah adik-adik? Sudah dicatat? Sudah Ibu. Ibu hapus ya. Ya. Nah, setelah Ibu tadi jelaskan, ada yang ingin ditanyakan nggak? Saya Ibu. Perkenalkan diri, Dek. Perkenalkan, nama saya Ayu Rofiana. Saya ingin bertanya, apakah mengejek teman merupakan perbuatan baik atau tidak? Oh, pertanyaannya sangat bagus sekali. Ibu akan jelaskan ya. Mengejek teman itu adalah perkataan kita. Kita berkata kasar kepada teman atau sering memuji teman kita. Jadi di sini perbuatan itu termasuk perbuatan dari wajike, yaitu tidak mengontrol perkataan kita. Mengejek teman itu bisa menyakiti teman, sehingga perbuatan itu disebut buruk sekali. Makanya kita sebagai siswa-siswa tidak boleh mengejek teman-temannya. Ya Ibu. Oke, baiklah, pertanyaannya bagus. Tepuk tangan untuk Rizky Ayu. Oke, Ibu akan menjelaskan lagi tentang cerita. Ada cerita si kancil dan kura-kura. Ada yang tahu nggak ceritanya itu? Tahu. Oh, tahu. Kalau udah tahu, apakah Ibu perlu menjelaskan lagi? Betul Bu. Oke, Ibu di sini akan jelaskan tentang kelinci dan kura-kura mengenai ajaran Trikaye Parisude. Di sini kan ada kura-kura, di hutan itu ada kura-kura dan kelinci. Nah, pada suatu hari kura-kura dia berjalan-jalan di tengah hutan. Datanglah seekor kelinci. Lalu dia berkata dengan sombong, "Wahai kura-kura, kenapa jalanmu sangat lambat?" Dia mengejek kura-kura bahwa jalannya sangat lambat dan tidak bisa berlari. Kura-kura pun menjawab dengan rendah hati, "Baiklah, kalau memang saya lambat, apakah kamu mau berlomba lari dengan saya?" Kelinci pun bangga karena dia itu kan merasa dirinya itu paling baik dan paling benar. Dia juga bisa lari dengan cepat. Lalu kelinci mengiyakan bahwa besok paginya kura-kura dan kelinci akan bertemu di hutan untuk mengadakan lomba lari. Nah, keesokan harinya kura-kura dan kelinci itu berkumpul di hutan. Nah, setelah itu kan ada lomba. Lomba pun dimulai. Kura-kura dan kelinci pun berlomba bersamaan. Tapi kenyataannya kura-kura kan jalannya lambat dan sedangkan kelinci itu jalannya cepat, sehingga kura-kura tertinggal jauh di belakang. Sebelum finish, kelinci kan sudah merasa bangga karena dia pasti akan memenangkan perlombaan tersebut. Jadi kelinci pun bergumam dalam pikirannya, dalam hatinya dia bergumam, "Kenapa saya tidak bergerak saja? Mungkin kura-kura sudah jauh di belakang
tidak mungkin dia akan menyusul saya. Lalu kelinci pun tertidur sambil menunggu kura-kura. Kura-kura di sini dia tetap berusaha untuk memenangkan perlombaannya. Berusaha di sinilah dia terus berusaha untuk memenangkan lomba tersebut, dan setelahnya kura-kura pun dengan semangat bertemu kelinci yang sedang tertidur. Dalam hati ia bergumam, "Oh, kenapa kelinci itu tertidur? Baiklah, kalau seperti itu saya akan berusaha lebih giat lagi untuk memenangkan perlombaan ini." Nah, setelah itu terjadilah kura-kura yang memenangkan perlombaan itu. Apa yang kita petik dari cerita yang diberikan itu? Ada yang tahu tidak? Tidak. Oke, Ibu akan jelaskan. Di sini kita mengambil dari mana cerita yang pertama, yaitu kelinci sangat sombong. Dia berpikir bahwa dialah yang menang, dialah yang akan menjadi juaranya. Di sini adalah kurang baik dari ajaran mana cerita itu, kurang baik dia kelincinya. Dan yang kedua yaitu wacike. Ini perkataan kelinci itu tidak berpikir ya adik-adik semua, karena dia berkata kasar kepada kura-kura, semua kura-kura karena jalannya lambat. Di sini perbuatan kelinci itu juga kurang baik. Nah, contohlah si kura-kura yang selalu berusaha dan terus giat dalam mencapai kemenangannya. Di sini perbuatan kura-kura itu sangat baik. Dia selalu merendah diri, tidak sombong, dan melakukan hal-hal yang baik. Maka perbuatan kura-kura itu mencerminkan ajaran dari Sayuke Parisude, yaitu perbuatan baik. Ada yang mau jadi kura-kura enggak? Saya Ibu pintar sekali, karena Gusti Ayu Mortiana sudah menjawab pertanyaan dengan baik dan mau menjadi kura-kura, bukan menjadi kura-kura, tapi mencontoh ajaran dari kura-kura. Maka Ibu akan kasih nilai plus untuk Gusti Ayu Mortiana. Tepuk tangan ya. Oke, ya sama-sama. Baiklah, karena sudah waktu, di sini Ibu akan mencukupkan pembelajaran tentang Kayu Parisude. Nah, jika ada pertanyaan atau perkataan Ibu yang kurang berkenan, boleh dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, Ibu tunggu minggu depan. Di sini Ibu akan memberikan materi atau memberikan rencana pembelajaran minggu depan. Minggu depan Ibu akan membahas tentang ajaran Trimalu. Jadi di sini Ibu minta tolong pada anak-anak semua, mohon dipelajari tentang Trimalu ya. Dan di sini Ibu juga akan mengasih tugas kepada anak-anak semua bahwa catatlah contoh-contoh ajaran dari Kayu Parisude. Sudah Nana? Sudah Ibu? Oke, baiklah. Karena tugasnya sudah Ibu berikan, tolong dikerjakan nasihat Ibu supaya adik-adik semua mencontoh ajaran dari Kayu Parisude dan tidak berperilaku buruk terhadap teman-teman kalian, dan juga bisa membantu dan menolong sesama, dan bisa kalian mematuhi dari ajaran Kayu Parisude yang telah Ibu berikan. Baiklah, karena sudah waktu, di sini Ibu tutup dengan mengatakan kata santi. Om santi 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 om. Om santi santi. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.